Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang beberapa kesalahan ibu baru yang ternyata baru aku sadari setelah punya bayi sendiri. Dan jujur ada beberapa hal yang dulu aku pikir normal ternyata malah bikin bayi lebih rewel, lebih susah tidur, bahkan bikin aku sendiri jadi gampang stres. Kalau kalian ibu baru juga, semoga video ini bisa membantu dan bikin kalian merasa lebih tenang ya. Kesalahan pertama yang baru aku sadari, aku dulu terlalu panik setiap bayi nangis. Sedikit nangis langsung mikir, aduh kenapa ya, lapar, sakit, kurang susu. Padahal ternyata bayi nangis itu normal banget. Kadang mereka cuma capek, ngantuk, overstimulasi, pengen digendong, atau cuma pengen ngerasa dekat sama ibunya. Dulu aku sampai merasa stres sendiri karena merasa harus selalu langsung bisa menenangkan bayi, padahal menjadi ibu juga proses belajar. Kedua, terlalu banyak stimulasi. Kesalahan kedua, aku kira bayi harus selalu distimulasi terus. Jadi dulu TV nyala, mainan bunyi terus, diajak ngobrol terus, bahkan kadang terlalu banyak orang yang ngajak main. Ternyata bayi bisa overstimulasi dan tanda-tandanya itu jadi gampang rewel, susah tidur, sering nangis malam, gampang kaget. Nah, sekarang aku lebih suka bikin suasana yang tenang, lampu redup, suara lembut, dan gak terlalu ramai. 3. Beli terlalu banyak barang bayi. Ini pasti banyak ibu baru relate ya. Dulu aku pikir semua barang bayi harus dibeli karena lihatnya lucu, lihat review orang bagus, akhirnya check out terus. Padahal pas bayinya lahir, ada barang yang ternyata hampir nggak kepakai. Sekarang aku jadi lebih pilih barang bayi yang benar-benar kepakai sehari-hari, yang praktis, yang memudahkan ibu, dan nyaman buat bayi. Kesalahan yang paling bikin capek mental, aku terlalu sering membandingkan diri dengan ibu lain. Lihat ibu lain rumahnya rapi, bayinya anteng, masak empasi estetik, kontennya bagus, sedangkan aku kadang mandi aja susah, sampai akhirnya aku sadar, setiap ibu punya perjuangannya masing-masing. Media sosial cuma menunjukkan bagian terbaiknya aja. Kalau kalian relate sama salah satu poin tadi, coba komen di bawah ya. Aku pengen tahu pengalaman ibu-ibu di sini juga. 5. Maksa semua harus sempurna. Dulu aku pikir jadi ibu harus sempurna, rumah harus bersih, bayi harus selalu anteng, aku harus tetap produktif. Padahal realitanya punya bayi itu capek banget. Dan gak apa-apa kalau rumah berantakan, cucian numpuk, masak seadanya, atau ibu cuma pengen istirahat karena ibu juga manusia. 6. Kurang menjaga diri sendiri. Kesalahan berikutnya, aku terlalu fokus ke bayi sampai lupa jaga diri sendiri. Kurang minum, kurang makan, kurang tidur, bahkan lupa istirahat. Padahal kalau ibunya tumbang, semua jadi lebih berat. Nah, sekarang aku belajar minimal makan yang cukup, minum yang cukup, dan ambil waktu sebentar buat diri sendiri. 7. Terlalu dengar komentar orang. Sebagai ibu baru, kadang kita dapat terlalu banyak komentar. Jangan digendong terus, kasih makan aja. Kok masih begini? Kok bayinya kecil? Dulu aku gampang kepikiran, tapi sekarang aku belajar nggak semua komentar harus dimasukin ke hati. Karena yang paling penting dan yang paling tahu kondisi bayi dan ibunya ya diri kita sendiri. Nah, menjadi ibu baru itu nggak mudah dan menurut aku semua ibu sedang belajar. Jadi kalau hari ini kalian capek, bingung atau merasa belum jadi ibu yang sempurna, itu normal banget. Karena bayi juga nggak butuh ibu yang sempurna, mereka cuma butuh ibu yang hadir dan sayang sama mereka. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Dan kalau kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin konten seputar bayi dan kehidupan ibu baru. Dan share video ini ke teman atau saudara yang lagi jadi ibu baru juga ya. Wassalamualaikum.